Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai populasi sampel dan hipotesis. Yang pertama, populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan dari variabel yang menyangkut masalah yang diteliti, sedangkan sampel adalah sebagian untuk diambil dari keseluruhan objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi. Contoh populasi dan sampel. Judulnya yaitu analisis pengaruh faktor ekonomi terhadap angka putus sekolah di Indonesia jenjang pendidikan sekolah menengah atau sederajat periode tahun 2020-2021. Populasinya yaitu seluruh data angka putus sekolah jenjang pendidikan sekolah menengah atau sederajat menurut provinsi yang ada di Indonesia periode tahun 2020-2021. Untuk data populasi dapat dilihat pada tabel yang terlampir. Dan untuk menentukan sampel, saya menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria. Yang pertama, seluruh angka putus sekolah jenjang pendidikan sekolah menengah atau sederajat menurut provinsi yang terdaftar secara berturut-turut periode tahun 2020-2021. Yang kedua, seluruh angka putus sekolah jenjang pendidikan sekolah menengah atau sederajat menurut provinsi yang ada di sekolah lebih dari 1% periode tahun 2020-2021. Selanjutnya, menentukan sampel. Menentukan sampel berdasarkan kriteria pertama yaitu seluruh angka putus sekolah jenjang pendidikan sekolah menengah atau sederajat menurut provinsi yang tidak terdaftar secara berturut-turut di Badan Pusat Statistik periode tahun 2020-2021. Berdasarkan tabel yang terlampir diketahui data angka putus sekolah menurut provinsi yang tidak terdaftar secara berturut-turut di Badan Pusat Statistik yaitu yang pertama Kepulauan Riau, yaitu yang kedua di Yogyakarta, yang ketiga Bali, yang keempat Kalimantan Timur, yang kelima Maluku. Selanjutnya menentukan sampel berdasarkan kriteria kedua yaitu seluruh angka putus sekolah jenjang pendidikan sekolah menengah atau sederajat menurut provinsi yang ada di Indonesia lebih dari 1% periode tahun 2020-2021. Berdasarkan tabel yang terlampir diketahui data angka putus sekolah menurut provinsi yang berada di bawah 1% periode tahun 2020-2021 yaitu Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Papua Barat, dan Papua. Berdasarkan seleksi sampel yang telah dilakukan diperoleh hasil seleksi sampel yakni populasinya seluruh data angka putus sekolah jenjang pendidikan sekolah menengah atau sederajat menurut provinsi yang ada di Indonesia periode tahun 2020-2021 berjumlah 34 sampel. Selanjutnya berdasarkan kriteria yang pertama, seluruh angka putus sekolah jenjang pendidikan sekolah menengah atau sederajat menurut provinsi yang terdaftar secara berturut-turut periode tahun 2020-2021 terdapat 5 sampel yang tidak dapat dijadikan sampel penelitian karena tidak terdaftar secara berturut-turut di Badan Pusat Statistik periode tahun 2020-2021. Yang kedua, seluruh angka putus sekolah jenjang pendidikan sekolah menengah atau sederajat menurut provinsi yang ada di Indonesia lebih dari 1% periode tahun 2020-2021. Terdapat 12 sampel yang tidak dapat dijadikan sampel penelitian karena memiliki data angka putus sekolah di bawah 1%.
Berdasarkan hasil seleksi diperoleh jumlah sampel yaitu 17 sampel. Jumlah sampel yaitu 17 dikali 2 tahun dan diperoleh jumlah seluruh sampel penelitian yakni 34 sampel. Untuk data lebih lanjut dapat dilihat pada tabel yang terlampir. Selanjutnya, hipotesis. Hipotesis adalah dugaan atau pernyataan sementara yang digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan dalam penelitian yang kebenarannya harus diuji secara empiris. Berdasarkan judul penelitian sebelumnya yaitu analisis pengaruh faktor ekonomi terhadap angka putus sekolah di Indonesia, jenjang pendidikan sekolah menengah atau sederajat periode tahun 2020-2021. Diperoleh hipotesis H1, ada pengaruh faktor ekonomi terhadap angka putus sekolah di Indonesia, khususnya pada jenjang pendidikan sekolah menengah atau sederajat. H0, tidak ada pengaruh faktor ekonomi terhadap angka putus sekolah di Indonesia, khususnya pada jenjang pendidikan sekolah menengah atau sederajat.